Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ustazah Asy akan mengajak teman-teman belajar fikih bab 3, yaitu tentang toharoh atau bersuci. Tapi terlebih dahulu marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya, yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, ya. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus selalu bersih, ya, selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan sekitar, ya, teman-teman. Nah, kebersihan itu tadi, ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu kita harus selalu hidup bersih, ya. Selanjutnya, apa itu arti toharoh? Toharoh artinya bersuci, ya, artinya bersuci dari hadas dan dari najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh beribadah, tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, gitu. Kemudian, ya, contohnya apa? Hadas itu, teman-teman, contoh hadas yaitu buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian najis, apa itu najis? Najis adalah kotoran. Kalau badan kita kena najis, maka kita juga tidak boleh beribadah kepada Allah, gitu ya. Jadi toharo artinya membersihkan badan, pakaian, tempat dari segala kotoran, ya, najis dan hadas. Membersihkan najis dengan cara menyuci yang terkena najis, ya. Membersihkan hadas dengan cara berwudu atau dengan mandi. Membersihkan tempat dengan cara menyapu atau dengan mengepel. Nah, teman-teman, najis itu ada 3, ya. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis berat. Najis tadi, najis ringan, ya, contohnya itu adalah air kencing bayi yang masih menyusu air susu ibu, yang masih minum ASI dan belum makan apapun, ya. Kemudian najis sedang, contohnya adalah kotoran hewan, kemudian darah, kemudian muntah. Jadi kalau kita kena muntah, kena kotoran hewan, kena darah, itu apa namanya? Kita kena najis, harus dibersihkan. Cara membersihkannya dengan apa? Dengan menyucikan dengan air yang mensucikan, menyuci dengan air yang mensucikan sampai hilang najisnya, sampai hilang bau dan warnanya, ya. Kemudian najis berat. Najis berat itu adalah air liur anjing. Jadi kalau pakaian kita atau anggota badan kita kena air liur anjing, maka harus disucikan, dibersihkan dengan cara menyuci, ya, sebanyak 7 kali, ya, mensucikannya sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau dengan debu, ya. Yang suci menggunakan debu, air dan debu yang suci dan menyucikan sampai bersih betul, tidak ada sisanya, ya. Kemudian hadas, teman-teman, hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, sekarang selanjutnya itu tadi macam-macam najis dan hadas. Sekarang bagaimana tata cara bersuci? Nah, kalau kita buang air besar, air kecil, itu harus membersihkan menggunakan air dan bersih. Nah, itu namanya istinja. Nah, istinja itu kita bersihkan kotoran dari kubul atau dubur, ya, dari belakang atau depan. Itu harus bersih.
Nah, jika tidak ada air, maka kita menggunakan tisu dan batu yang bersih, ya. Kemudian teman-teman, kita harus selalu hidup bersih, ya. Sekarang hidup bersih dan kotor. Contohnya bagaimana hidup bersih? Misalnya kita berangkat ke sekolah, baju kita bersih, tidak ada kotoran apapun. Nah, ada dua anak, yang pertama suka kebersihan, ya. Yang pertama, si A suka kebersihan, si B tidak suka kebersihan. Si A selalu rapi bajunya jika berangkat sekolah, ya, pulang sekolah masih rapi juga. Si B selalu kotor. Nah, si B ini juga selalu sering menjajan sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata pada suatu hari dia tidak masuk sekolah. Karena apa? Karena perutnya sakit. Nah, kenapa sakit? Karena si B itu tidak pernah menjaga kebersihan, jajan sembarangan dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan badan kita, ya. Pagi sarapan, makan yang teratur, ya. Memakan makanan yang sehat dan halal, ya, halal thayyibah gitu, ya. Kemudian rumah, contoh rumah yang bersih selalu kita bersihkan, kita sapu, kita pel gitu, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumput liar, menyapu halaman dan sebagainya, ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Dengan cara mandi, menggosok gigi, keramas, rambutnya dibersihkan, ya. Kemudian cara membersihkan pakaian dengan apa? Dicuci bajunya, kemudian disetrika. Kalau sudah kering disetrika, ya, rapi, ya. Nah, lingkungannya dijaga. Kalau ada sampah berkeliaran, sampah berserakan, maka harus kita masukkan di dalam tempat sampah. Insya Allah hidup kita akan selalu bersih. Nah, demikian teman-teman, ya. Toharoh, bersuci, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga kebersihan, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sehingga kita menjadi orang yang selalu bersih dan sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang hari ini kita pelajari. Silakan boleh dibaca buku fikihnya bab 3. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.